warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang pendidikan kewarganegaraan telah memasuki bab yang berikutnya, yakni mengenai materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa simak dengan baik-baik video yang telah Ustadz buat. Terima kasih, silakan menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, untuk materi berikutnya yakni kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam hukum nasional Indonesia. Ini materi untuk siswa kelas 8 SMPT Permata Keraksan yang sedang belajar di rumah selama masa pandemi. Silakan simak dengan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh lewat WhatsApp ya, jika yang belum difahami. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Pengertian konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dalam arti luas dibagi menjadi dua, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang berupa tertulis yakni seperti Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis yakni berupa kebiasaan atau adat istiadat yang disepakati bersama. Jadi itu ada dua, yakni konstitusi itu berupa tertulis dan tidak tertulis. Baik, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai pokok pikiran ya, atau makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama yakni kesatuan, yang kedua pokok pikiran kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, jadi itu ada 4 pokok pikiran ya. Di undang-undang sendiri itu ada 4 alinea. Jadi satu alinea mengandung beberapa pokok pikiran. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai baik, makna Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maknanya apa? Makna batang tubuhnya khususnya ya, yaitu atau bisa disebut dengan pasal-pasalnya. Yang pertama bermakna materinya itu mengatur sistem pemerintahan negara. Jadi di pasal-pasal itu sudah diatur pemerintahan negara. Yang kedua yakni mengatur juga hubungan warga negara dengan negara. Jadi di situ sudah saling mengatur, saling melengkapi. Berikutnya adalah fungsi, kedudukan ya, dan sifat Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama kedudukannya yakni Undang-Undang Dasar 45 yaitu berada paling atas hierarki perundang-undangan nasional. Ya, yang kedua yakni sifat UUD 1945. Yang pertama tertulis. Jadi harus tertulis dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara. Berikutnya singkat, memuat aturan pokok bagi penyelenggara negara. Yang berikutnya supel, disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan, dan rigid yakni merupakan hukum tertinggi dibandingkan peraturan lainnya, serta fungsinya adalah sebagai dasar hukum. Yang kedua
alat kontrol, yang ketiga menjadi pengatur cara kekuasaan negara, dan berikutnya fungsi sebagai alat penentu kebijakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah menyimak presentasi Ustadz ini. Silahkan berikutnya buka Google Classroom kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.